Oke cuy, di video kali ini gua akan share kepada kalian terkait nasib pemain yang habis kontraknya di game eFootball 2024 versi mobile. Di sini gua akan berbagi pengalaman ke kalian terkait kontrak pemain habis. Enaknya tuh diapain? Diperpanjang kontraknya atau dilepas saja? Oke, di sini gua akan jelaskan mana opsi terbaik yang bisa kalian lakukan untuk pemain yang telah habis masa kontraknya di game eFootball 2024 mobile. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel Boye Gaming agar kalian selalu dapat informasi terbaru terkait game eFootball. Dan kalau kalian rasa panduan ini bermanfaat, silahkan like dan share ke teman-teman yang lainnya agar mereka juga tahu. Oh ya, kalau ada masalah yang ingin kalian tanyakan terkait game eFootball, langsung aja komen di bawah ya. Opsi pertama yang bisa kalian lakukan adalah memperpanjang kontrak pemain tersebut menggunakan tiket perpanjangan kontrak. Kalau kalian rasa pemain yang habis kontraknya itu adalah pemain dengan jenis kartu yang langka dan juga pemain tersebut bagus, enak ketika kalian pakai, saran gua perpanjang kontraknya. Caranya, misal di sini gua ingin perpanjang kontrak dari Luka Modric ini kan sudah habis nih masa kontraknya. Langsung saja kita klik pemain kontrak yang habis ini yang untuk kita perpanjang. Selanjutnya kita langsung saja klik menu perpanjangan kontrak. Di sini pastikan teman-teman sudah punya tiket perpanjangan kontrak ya. Jadi kalau teman-teman ingin perpanjang kontrak namun tidak punya tiket perpanjangan kontrak, itu nggak bisa teman-teman. Syaratnya teman-teman harus punya tiket perpanjangan kontrak. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara mendapatkan perpanjangan kontrak, teman-teman bisa lihat video yang pernah gua share sebelumnya. Dan ada juga opsi yang bisa kalian lakukan ketika tidak punya tiket perpanjangan kontrak. Namun ini hanya berlaku untuk pemain standar, dimana kalian bisa mencoba ngerekrut ulang pemain tersebut yang habis masa kontraknya. Namun sekali lagi itu hanya untuk pemain standar ya teman-teman, bukan untuk pemain OTW atau pemain dengan kartu spesial lainnya. Oke, di sini tanpa panjang lebar, di sini gua langsung saja contohkan untuk perpanjang kontrak. Di sini keterangannya lakukan perpanjang kontrak. Kontrak pemain dapat diperpanjang selama maksimal 60 hari dalam satu waktu. Jadi teman-teman tidak bisa perpanjang kontrak lebih dari 60 hari, teman-teman. Di sini gua punya tiket perpanjangan kontrak 60 hari itu ada 7. Jadi langsung saja gua pilih yang ini. Jadi langsung saja teman-teman klik menu lanjutkan. Oke, kita langsung saja klik menu perpanjang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kontrak diperpanjang untuk Luka Modric ini. Jadi durasi kontraknya terhitung dari sekarang, sehingga di sini tertulisnya 59 hari. Opsi kedua, kalau pemain yang habis kontraknya itu tidak ingin kalian perpanjang kontraknya, coba alihkan poin pengalamannya dan keahlian tambahannya ke pemain yang aktif kalian pakai. Namun di sini pemain OTW tidak bisa ditambahkan keahlian pemainnya, dan juga tidak semua pemain bisa dijadikan kandidat pelatih. Nah, biar kalian nggak bingung, di sini langsung saja gua contohkan. Gua cari dulu pemain OTW, teman-teman. Nah, misal ini ada pemain OTW. Di sini tidak ada opsi untuk pengalihan kemampuan, teman-teman. Jadi pemain OTW sekali lagi tidak bisa digunakan untuk opsi yang kedua ini. Selanjutnya coba kita pakai pemain yang lain. Nah, misalnya ini Paul Scholes. Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada opsi pengalihan kemampuan. Nah, di sini keterangannya konversikan pemain ke pelatih. Pilih pemain yang akan digunakan untuk pengalihan kemampuan. Pemain yang dipilih akan dihapus dari tim saya. Nah, inilah yang disebut dengan kandidat pelatih, teman-teman. Pemain-pemain yang bisa teman-teman pindahkan keahlian tambahannya dan poin pengalamannya. Nah, biasanya pemain yang bisa dijadikan kandidat pelatih ini tergantung posisi dari pemain yang ingin kalian tambahkan, poin pengalaman dan keahlian pemainnya. Nanti biasanya ada keterangan ketidakcocokan posisi. Nah, di sini gua akan contohkan ke teman-teman apa yang gua maksud. Coba kita pelan-pelan dulu ya, guys, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat di New Year ini kan dia tidak bisa dialihkan nih kemampuan tambahannya dan poin pengalamannya karena di sini keterangannya ketidakcocokan posisi. Nah, di sini gua akan contohkan untuk memilih pemain yang akan ditambahkan keahlian tambahan dan poin pengalamannya dari pemain yang habis kontraknya, teman-teman. Coba di sini gua pilih dulu. Oh, kita kembali dulu, terus kita pilih pemain yang belum maksimal levelnya, teman-teman. Di sini gua punya pemain yang belum maksimal levelnya. Ntar gua pilih dulu. Coba gua filter dulu biar mempermudah.
Gua pilih, oh bukan filter, tapi pindahkan daftar, kemudian urutkan rating keseluruhan. Oke, di sini diurutkan dari yang ratingnya paling bagus, teman-teman. Yang paling atas nih ratingnya yang paling bagus. Oke. Nah, ini kita cari dulu pemainnya. Di sini gua punya pemain yang belum gua racik levelnya. Ntar gua pilih dulu. Nah, di sini ada pemain Michael Oyarzabal. Ini gua belum racik. Seperti teman-teman lihat, levelnya masih level 1 dari 25. Jadi gua pilih ini. Kemudian kita klik pengalihan kemampuan. Selanjutnya kita pilih pemain yang habis masa kontraknya, teman-teman, yang bisa dijadikan sebagai kandidat pelatih. Oke, kita langsung saja geser. Nah, di sini ada Pellegrini. Gua nggak mau ngelepas itu dulu. Coba yang lain. Di sini, nah ini, di sini ada Cancelo. Di sini pemain standar nih, teman-teman. Untuk kalian tambahnya di sini 0 karena di sini tidak ada kalian tambahan. Jadi kalian tambahan ini nggak bakalan ditambahkan ke Michael tadi karena emang 0, nggak ada kalian tambahannya. Selanjutnya mungkin yang bisa ditambahkan itu adalah poin pengalamannya. Di sini ada 65.559. Oke, langsung saja kita pilih Cancelo. Selanjutnya kita konfirmasi. Seperti yang teman-teman lihat, di sini keahlian tambahnya tidak ada yang ditambahkan karena memang Cancelo ini tidak punya keahlian tambahan. Selanjutnya yang bakalan ningkat itu levelnya, teman-teman, langsung jadi 25. Jadi maksimal langsung, teman-teman ya. Langsung saja kita pilih alihkan. Nah, di sini teman-teman untuk mengalihkan kemampuan atau mengalihkan poin pengalamannya ini, teman-teman harus menukarkan 98.000 GP yang teman-teman miliki. Di sini biasanya setiap pemain beda-beda ya, teman-teman, nggak sama, nggak mesti 98.000 GP. Jadi tergantung pemainnya. Malahan sebelumnya gua pernah melakukan kalian kemampuan ini tapi masih gratis, teman-teman. Sekarang sudah harus menggunakan GP. Oke, langsung saja kita klik 98.000 GP. Nah, di sini menyelesaikan pengalihan kemampuan, waktunya menemukan pemain yang kamu kembangkan ke lapangan. Oke. Seperti teman lihat di sini kan langsung levelnya langsung jadi maksimal dan poin kemajuannya jadi 48. Di sini langsung saja biar cepat kita langsung saja pilih kemajuan pemain, kemudian di sini pilih tindakan alokasikan otomatis. Oke, langsung dialokasikan otomatis. Ratingnya langsung jadi 95 ya, teman-teman. Sip, langsung saja kita klik lanjutkan, konfirmasi. Nah, di sini Michael ini langsung levelnya level maksimal yaitu 25, kemudian ratingnya langsung jadi 95. Selanjutnya opsi ketiga yaitu lepas atau jual pemain yang habis masa kontraknya. Di sini ketika kalian lepas pemain tersebut, kalian akan mendapatkan reward atau hadiah seperti GP atau program latihan. Nah, di sini gua coba cari pemain yang habis kontraknya. Gua urutkan dulu berdasarkan durasi kontrak. Oke, kita geser langsung ke bawah. Nah, ini adalah pemain-pemain yang habis masa kontraknya, teman-teman. Nah, di sini gua coba lepas untuk Eder Militao ini. Ini sebenarnya termasuk kartu yang spesial, teman-teman, tapi nggak apa-apa. Langsung saja kita pilih lepas ya, teman-teman. Nah, di sini gua dapat 40.000 GP, kemudian perpanjang kontrak itu 10 hari 1 dan program latihan 10.000 pengalaman itu 1, teman-teman. Langsung saja kita checklist dulu di sini. Kemudian pilih lepas. Oke, di sini gua sudah dapat reward atau hadiah setelah gua lepas pemain yang habis masa kontraknya, teman-teman. Nah, setelah gua jelaskan 3 opsi yang kalian bisa lakukan ke pemain yang habis kontrak di game eFootball 2024 Mobile, opsi mana yang ingin kalian gunakan? Silahkan komen di bawah ya. Itulah yang harus kalian lakukan kepada pemain yang habis kontraknya di game eFootball 2024 versi mobile. Jadi menurut kalian mending perpanjang kontrak atau alihkan kemampuannya atau malah dilepas aja untuk mendapatkan beberapa hadiah? Jadi itu semua terserah kalian. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas silahkan teman-teman komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini.